Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Tanggal 3 Januari 2026 layak dicatat sebagai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik global sekaligus sejarah militer internasional. Pada hari itu, dunia tersentak oleh sebuah operasi militer Amerika Serikat yang cepat, presisi dan berujung pada penangkapan hidup-hidup pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, langsung dari jantung ibu kota Caracas. Beberapa jam sebelumnya, publik internasional masih bertanya-tanya mengapa Donald Trump dilaporkan aktif hingga lewat pukul 02.00 dini hari. Awalnya, banyak yang menduga fokusnya tertuju pada krisis Iran, namun kenyataan terungkap kemudian. Trump tengah memimpin persiapan akhir sebuah operasi besar yang telah dirancang berbulan-bulan menyasar Venezuela. Bagi rakyat Amerika, momen ini dipandang sebagai unjuk kekuatan paling dramatis sejak Trump kembali menempati Gedung Putih. Sebaliknya, bagi Maduro, dini hari tersebut menjadi titik tergelap dalam hidup dan kekuasaannya. Sekitar pukul 03.30 dini hari, 3 Januari 2026, warga Caracas terbangun oleh rentetan ledakan dahsyat yang berlangsung hampir 1 jam penuh. Target gelombang pertama serangan militer AS sangat jelas dan terukur. Sistem pertahanan udara Venezuela, pusat komando militer dan komunikasi, pangkalan militer strategis dan bandara utama. Militer AS mengerahkan rudal jelajah serta bom luncur presisi, menghantam sasaran-sasaran vital secara akurat. Secara bersamaan, listrik di wilayah selatan Caracas terputus total, menenggelamkan sebagian besar ibu kota ke dalam kegelapan. Sebuah langkah klasik untuk melumpuhkan koordinasi pertahanan. Para analis menegaskan, ini bukan pemboman acak, ini adalah operasi presisi tinggi, dirancang sebagai pembuka jalan menuju misi utama, penangkapan langsung kepada rezim. Langit Venezuela menghilang dari radar. Tak hanya warga Caracas yang merasakan kejanggalan, situs pelacak penerbangan global mendeteksi anomali besar. Seluruh transponder pesawat di wilayah udara Venezuela mendadak dimatikan oleh Angkatan Udara AS. Pada peta pemantauan real-time, wilayah udara Venezuela tampak kosong total. Bagi komunitas pengamat militer internasional, tanda ini hanya memiliki satu makna. Sebuah operasi militer berskala besar sedang berlangsung. Di tengah dentuman ledakan, sebagian warga berhasil merekam pemandangan yang jauh lebih mencekam. Rombongan besar helikopter militer AS terbang rendah memasuki Caracas. Helikopter-helikopter tersebut membawa pasukan khusus Amerika Serikat, bergerak langsung menuju lokasi persembunyian Maduro, sebuah kompleks militer dengan tingkat pengamanan tertinggi yang difungsikan sebagai kediaman sementaranya. Pada pukul 04.21 dini hari, 3 Januari 2026, Presiden Trump secara pribadi mengonfirmasi kabar yang langsung mengguncang dunia melalui pernyataan resminya. Dalam unggahan tersebut ditegaskan, Amerika Serikat telah berhasil melaksanakan operasi penindakan berskala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya. Nicolas Maduro beserta istrinya telah ditangkap dan dibawa keluar dari negara tersebut. Operasi ini dilakukan melalui kerjasama berbagai lembaga penegak hukum Amerika Serikat. Penangkapan Maduro dijalankan oleh unit paling elit militer AS, Delta Force Angkatan Darat AS, Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160, Night Stalkers. Operasi ini melibatkan helikopter Apache, Black Hawk, dan helikopter angkut berat Senok bermesin ganda. Tahap pertama dimulai dengan serangan Apache yang melumpuhkan penjaga dan perlawanan di sekitar kompleks. Setelah area dinyatakan aman, pasukan khusus yang diangkut Black Hawk dan Senok bergerak cepat menembus pusat kota. Maduro dan istrinya ditemukan di kamar tidur, masih mengenakan pakaian tidur sebelum sempat melakukan perlawanan berarti. Kolaborasi Delta Force dan Night Stalkers dikenal sebagai pasangan paling mematikan dalam operasi khusus Amerika, dengan rekam jejak panjang sejak operasi penangkapan Saddam Hussein hingga misi-misi berisiko tinggi lain di berbagai belahan dunia. Ruang aman yang tak pernah terpakai. Dalam wawancara televisi setelah operasi, Trump mengungkap detail krusial. Di dalam rumah Maduro terdapat ruang aman berdinding dan berpintu baja solid. Maduro sempat berusaha mencapainya, namun ditangkap lebih dulu. Militer AS diketahui telah mempelajari secara rinci tata letak rumah dan ruang pribadi Maduro, bahkan menyiapkan peralatan pemotong logam berdaya tinggi untuk membobol pintu baja tersebut jika diperlukan. Namun kecepatan operasi membuatnya tak pernah digunakan. Meski sebagian rakyat Venezuela turun ke jalan merayakan kejatuhan diktator, para analis menilai jalan pemulihan baru saja dimulai. Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago,
Trump menyatakan bahwa militer AS akan sementara mengambil alih pengelolaan Venezuela hingga transisi politik yang aman dapat diwujudkan. Langkah ini menuai perdebatan soal kedaulatan, namun dinilai perlu untuk mencegah kekacauan oleh sisa loyalis Maduro, kartel narkoba dan kelompok bersenjata. Tokoh oposisi Venezuela peraih penghargaan Nobel Perdamaian, Maria Corina Machado, menegaskan kesiapan oposisi mengambil alih pemerintahan. Ia mendesak pengakuan internasional terhadap Edmundo González sebagai presiden sah demi memulihkan supremasi hukum dan demokrasi parlementer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi telah berbicara via telepon dengan Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, yang akan menjabat sebagai presiden sementara dan menyatakan kesediaannya menjalankan transisi demokratis sesuai syarat AS. Tak lama setelah penangkapan, Jaksa Agung AS Pam Bondi mengumumkan bahwa Maduro dan istrinya resmi didakwa di Pengadilan Federal Distrik Selatan New York. Maduro menghadapi 3 dakwaan utama: konspirasi narkoterorisme, konspirasi penyelundupan kokain, konspirasi kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur di wilayah AS. Ironisnya, mantan penguasa Venezuela itu diperkirakan akan ditahan di Metropolitan Detention Center Brooklyn, di mana patung Liberty tampak jelas dari kejauhan, menjadi simbol kontras antara kebebasan dan kejatuhan seorang diktator. Dari puncak kekuasaan ke balik jeruji besi, semuanya terjadi dalam hitungan menit pada satu dini hari yang mengubah arah sejarah Venezuela dan mengguncang tatanan dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.